Assalamualaikum, saya harap video ini bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, share-nya ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum, hai, perkenalkan nama saya Akidatul Izzah. Saya mahasiswi bimbingan konseling Islam di UIN Suskario. COVID-19 atau yang sering kita dengar dengan sebutan Corona adalah pandemi yang sedang menimpa negara kita, di mana pandemi ini sendiri menjadi sebuah keresahan yang berada di tengah-tengah kita. Maka dari itu, saya melakukan wawancara kepada seorang ketua RT di daerah saya tentang bagaimana kondisi masyarakatnya. Beginilah wawancaranya. Cekidot. Saya Akidatul Izzah, saya dari mahasiswi bimbingan konseling Islam UIN Suskario. Jadi saya di sini mau memberikan Bapak beberapa pertanyaan terkait tentang pandemi yang sedang dialami oleh masyarakat kita saat ini. Dan di sini saya tahu Bapak selaku ketua RT, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, yang pertama Pak yang ingin saya tanyakan, bagaimana pendapat Bapak tentang pandemi saat ini? Pandemi saat ini boleh dibilang sudah mulai kepada titik new normal, di mana titik new normal nama itu istilahnya kita harus menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan sesuai dengan protokol kesehatan, yaitu kita harus keluar pakai masker, harus kita jaga jarak dan sering cuci tangan. Itulah yang seharusnya dilakukan di tengah masyarakat. Iya. Oke, baik Pak. Jadi kan pas pandemi yang lagi krisis-krisisnya kemarin, apakah ada salah satu dari warga Bapak yang terkena dampak dari corona ini? Banyak warga kami yang kena dampak, terutama ada yang terprofesi sebagai supir oplet. Nah, dia disuruh untuk di rumah, sedangkan untuk biaya sehari-hari dia tidak ada, karena walaupun dia ikut pun mencari menambang lah gitu kan. Jadi orang yang mau dibawa tidak ada sesuai dengan pengeluaran yang dikeluarkannya dengan yang dapatnya. Dan juga ada orang ibu yang sehari membuka warung di sekolah-sekolah, tapi dengan tidak adanya anak sekolah, maka pencarian selama ini boleh dibilang itu tidak ada lagi, istilah boleh hilang lah gitu kan. Jadi makanya dampaklah orang-orang kayak gitu. Ya, jadi gini Pak, setelah ada beberapa keluarga Bapak yang kena, apakah ada solusi dari pemerintah dari warga-warga Bapak yang terkena dampak corona tersebut? Kalau solusi dari pemerintah sampai sekarang memang ada, tapi tidak terlalu signifikan. Karena kalau dari pemerintah Siak khususnya cuma ada bantuan itu berupa itu sembako, sedangkan bantuan BLT itu dari pusat, dan juga ada bantuan sembako dari perusahaan-perusahaan yang diminta oleh gugus COVID melalui proposal ke perusahaan-perusahaan. Apakah sembakonya itu tercukupi semua Pak? Kalau sembako tidak tercukupi, karena tidak sesuai dengan jumlah warga dengan jumlah sembako yang tersedia. Oke. Nah, jadi sekarang ini kan pandeminya sudah agak menyurut nih Pak. Apakah sudah mulai ada krisis normal lagi di warga Bapak? Apakah masih ada keluhan seperti biasanya? Ya, karena dengan masih ada keluhan di tengah masyarakat, karena masyarakat belum setelahnya sepenuhnya untuk bisa leluasa keluar rumah, karena apapun kegiatan tidak bisa dilakukan seperti normal biasa. Jadi untuk pendapatan dia masih belum sesuai yang diharapkannya. Iya, oke. Terima kasih ya Pak. Melakukan wawancara dengan ketua RT yang berada di daerah saya, maka saya dapat menarik kesimpulan bahwa banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaannya di masa pandemi seperti ini. Contohnya tadi adalah seorang supir angkot yang harus berhenti beroperasi karena ada penggalakan dari pemerintah bahwa untuk melarang adanya transportasi umum yang tetap beroperasi. Nah, dan contoh lainnya tadi ada juga seorang ibu-ibu yang biasanya berjualan di sekolahan, namun karena adanya corona, sekolah diliburkan.
maka ibu tersebut harus berhenti berjualan sementara dan dia kehilangan pemasukannya. Nah, dapat kita analisis nih bahwa sebenarnya terjadi corona ini benar-benar membuat keresahan di masyarakat. Bagaimana tidak membuat keresahan? Pekerjaan hilang, pemasukan tidak ada, dan kita menjadi was-was karena tidak bisa keluar rumah, harus di rumah saja sesuai hashtag yang sedang beredar di sosial media. Sebenarnya, pemerintah sendiri sudah memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat tersebut. Ada berupa sembako dan berupa bantuan langsung tunai atau yang kita sebut dengan BLT. Namun, bantuan-bantuan tersebut itu sebenarnya tidak tercukupi karena jumlahnya yang sangat sedikit dan dengan kondisi warga yang sangat banyak. Nah, maka dari itu, hal tersebut masih membuat keresahan-keresahan di masyarakat. Pemasukan yang tidak ada, sembako-sembako yang didapat tidak mencukupi. Jadi banyak masyarakat ini yang merasa stres sendiri karena makan untuk sehari-hari saja susah gitu loh. Tapi mau bagaimana lagi? Takdir Tuhan sudah menetapkan pandemi ini terjadi. Walaupun pekerjaan menghilang, mata pencarian tidak ada satupun, pendapatan tidak ada, saya harap kepada semuanya untuk jangan menyerah di keadaan ini, karena ini bukanlah akhir dari segalanya. Nah, saya harap nanti semoga saja ada bantuan-bantuan lagi dari pemerintah yang bisa membantu di tengah keresahan kita saat ini. Ingat, jangan menyerah, karena ini bukan akhir dari segalanya. Dan saya berdoa, dan kita semua berdoa, dan mari kita berdoa untuk semoga COVID ini cepat berlalu, dan kita bisa beraktivitas normal lagi, kita bisa bekerja, berkuliah, bersekolah, dan kembali menjalani aktivitas seperti sedia kala. Melalui video ini, saya menghimbau kepada teman-teman semua untuk jangan lupa menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan jangan lupa cuci tangan ya, dan juga hindari kontak langsung dengan teman-teman. Saya di sini pamit undur diri dan assalamualaikum. Saya pamit undur diri ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Assalamualaikum.